kita akan mengikuti web seminar yang disampaikan oleh Dr. Jainal Arifin SPOG. Untuk kepada seluruh teman-teman, untuk speakernya nanti kita akan mengaktifkan. Untuk gambar mungkin bisa sudah terlihat masing-masing di layarnya. Terus kalau misalnya nanti ya ada pertanyaan, silahkan klik di gambar ada orang paling pojok kanan. Bila ada pertanyaan itu ada tulisannya raise hand, itu mengajukan untuk bertanya, dan sebelahnya ada chat, bisa lewat tulisan. Mungkin itu saja, kita langsung saja mendengarkan materi dari Dr. Jainal Arifin SPOG. Kepada Bapak dipersilahkan. Ya, makasih Erli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat menunaikan ibadah puasa pada para sejawat sekalian. Lama tidak berjumpa nih ya. Jadi gara-gara COVID ini akhirnya akan membuat sudah membuat buruk suasana termasuk silaturahmi kita. Harusnya kita mungkin seandainya tidak suasana seperti ini bisa langsung bertatap muka langsung gitu ya, tidak bertatap muka di handphone atau di laptop ya, tapi ya kita dengan suasana begini ya, kita menyadari walaupun terkendala secara langsung, minimal dengan acara ini kita bisa tersambung lah silaturahminya kembali ya. Sudah lama nggak berjumpa dengan para sejawat sekalian. Oke, hari ini saya ingin membahas mengenai COVID ini, karena ini menjadi suatu hal atau fenomena yang sangat meluas, termasuk di dari kita sendiri. Jadi tujuan saya menyampaikan ini adalah untuk meluruskan atau memberikan informasi yang benar, apa sih sebenarnya, karena mungkin beberapa teman sejawat sekalian, sebagian sudah tahu, cuma tahunya dari medsos, dari selebaran-selebaran yang ya belum tentu, kadang-kadang belum tentu kebenarannya, dan belum tentu secara ilmiah itu benar. Nah, hal ini yang membuat suasana jadi tambah keruh, ya, jadi panik buat diri kita sendiri, panik buat teman-teman, bahkan panik buat orang lain. Itu yang harus kita sadari supaya jangan sampai terjadi, ya. Oke, jadi hari ini saya akan memberikan informasi. Ini informasi yang saya sampaikan sengaja saya hanya cuplik-cuplik, jadi bukan tulisan saya sendiri, biar supaya tidak ada tendensius bahwa ini adalah pendapat saya. Jadi saya hanya tip, dan kebanyakan hampir 80-90% saya ambil dari sumber resmi dari WHO ya, yang terupdate sampai tadi malam ya. Jadi dari WHO langsung, jadi bukan dari pendapat si A, pendapat si B, pendapat si C, enggak. Ini dari sumber yang terpercaya, yang langsung sumber dari WHO. Oke, kita mulai. Nah, kita ketahui bahwa imbas corona ini sampai hari ini bukan hanya masalah kesehatan yang terimbas, kita tahu ya, walaupun di Indonesia kita lihat tuh paparan terakhir yang positif 8.600, yang sembuh 1.042, yang meninggal 720 gitu ya. Nah, di mana ada tren peningkatan setiap hari masih terus meningkat sampai dengan hari ini. Tapi sebenarnya sih data ini sebenarnya sih mungkin belum menggambarkan yang sebenarnya. Karena apa? Karena keterbatasan pemerintah kita untuk mengadakan pemeriksaan secara menyeluruh ya. Data terakhir yang diperiksa hanya sekitar 400.000 ya. Bayangkan penduduk Indonesia itu 250 juta lebih, yang terperiksa sekitar 450.000. Yang diperiksa otomatis adalah yang ODP, semuanya diperiksa ya. Jadi mungkin ya, fungsi saya banyak sebenarnya, lebih banyak mungkin yang terinfeksi bagian ini. Tapi kita tidak perlu khawatir ya bahwa ini bisa terjadi. Kenapa? Karena kalau kita khawatir, kita
panik, akhirnya itu akibat imbasnya. Ya, akhirnya banyak orang tidak bisa kerja, banyak orang akhirnya apa namanya kehilangan pekerjaan, dipecat dan segalanya. Akhirnya seperti prediksi saya kemarin 2 minggu atau 3 minggu yang lalu, saya bilang lihat aja 2 minggu ke depan pasti angka kejahatan meningkat. Ternyata benar tuh. Sampai hari ini sudah diakui oleh kepolisian, angka kejahatan meningkat 11,8%. Bayangkan, bayangkan orang nggak bisa makan, nggak bisa menghidupi keluarga. Yang membunuh bukan virus corona, malah yang membunuh adalah kelaparan. Nah, akhirnya dia mau nggak mau terpaksa melakukan sesuatu yang di luar nalar ya, tingkat. Nah, ini gara-gara kepanikan kita sendiri. Jadi yang seharusnya ini disikapin dengan positif, orang-orang kadang-kadang menyikapinya negatif ya. Nah, ini salah satu yang apa namanya menyebabkan ini terjadi. Suara Bapak hilang timbul. Ketahui bahwa penyebaran di kita ini sudah sampai hari ini makin terus meningkat. Sebenarnya hampir seluruh dunia sudah terimbas ya dengan ini, kecuali yang masih melaporkan nol, artinya belum ada satu yang terdeteksi adalah Rusia. Hebat sekali, kita akuin. Rusia sampai hari ini masih nol, masih belum ada satupun yang terimbas ya. Di Asia Tenggara sendiri itu mulai terjangkit itu setelah Thailand melaporkan pada tanggal 13 Januari itu kasus pertama kali. Itu di Asia Tenggara ya. Kita ketahui ini sebarannya, coba lihat, sampai hari ini sudah 2.549.632 orang terkonfirmasi positif ya. Nah, terus yang meninggal itu hampir 175.000 orang. Nah, sebenarnya kejadian ini dimulai pada akhir Desember lalu, tanggal 31 Desember, di mana Cina melaporkan ke WHO ada suatu kasus pneumonia yang mereka bingung mengklasifikasikan penyebabnya apa. Nah, sebenarnya itu pada mulanya. Kemudian pada berlanjut itu ada laporan detail sekali itu. WHO menuliskan dari mulai 1 Januari, 7 Januari, 8 Januari, terus berkembang sampai kasus-kasus di mana saja mulai timbul ya. Kita lihat yang pertama kali memang Cina, kemudian Thailand yang di Asia Tenggara pertama kali, kemudian Nepal, Jepang, Korea, baru pada 20 Januari baru sampai ke Amerika. Tapi sekarang malah justru yang leading adalah Amerika ya. Amerika paling banyak sama Eropa Barat. Oke. Nah, kita lihat apa sih sebenarnya virus COVID ini? Itu diambil nama dari sebenarnya sama dengan virus yang menyebabkan SARS dulu ya, Severe Acute Respiratory Syndrome, sama Ebola. Nah, jadi jenisnya sama-sama coronavirus. Nah, cuman perbedaannya ada beberapa sedikit perbedaan antara yang MERS-CoV itu yang di Arab Saudi, yang di Jazirah Arab, dan kemudian yang SARS yang di daerah Cina ya. Virusnya sama-sama corona, tapi yang ini ada sedikit perbedaan. Nah, karena timbulnya pada tahun 2019, maka virus corona ini disebut dengan COVID-19. Jadi artinya sebenarnya coronavirus disease 2019. Itu jadi disebutkan COVID-19. Jadi bukan jenis virusnya 19 atau 20, 30, enggak, bukan gitu. Jadi coronavirus disease yang ditemukan pada tahun 2019. Itu sebenarnya disebutkan COVID-19 ya. Oke, jadi virusnya mirip-mirip dengan virus SARS dan MERS-CoV. Cuman bedanya MERS-CoV dan SARS itu ditularkan dari animal to human, dari binatang ke manusia. Kalau sekarang penyebarannya human to human atau manusia ke manusia, itu bedanya. Kita lihat coronavirus outbreak ini atau penyebaran yang luar biasa pada virus. Lihat polanya di situ. Eropa yang terdampak hampir 1.200.000, hampir 1.300.000. Amerika hampir 1 juta. Kemudian Timur Tengah 153.000. Yang paling kecil adalah Afrika dan Asia Tenggara. Kita Asia Tenggara hanya 39.000, jauh sekali tuh, nggak sampai ratusan ribu pun belum nyampe. Afrika paling kecil lagi. Ini sebenarnya dari orang epidemiologi sudah bisa menganalisa kenapa sih kita jadi sedikit. Ingat tadi saya bilang penyebarannya nih pada saat awal itu pertama kali ditemukan di Wuhan di provinsi Hubei, Cina. Pada saat itu lagi musim dingin Desember, puncaknya musim dingin, bahkan suhunya sampai 4 derajat Celcius. Di kita Januari, walaupun musim hujan tetap aja suhunya di atas 28 derajat Celcius sehari kan.
apalagi di Kalimantan ya, bisa sampai 30-an. Itu perbedaannya. Nah, jadi nanti ada sifat suhu ini kenapa dia menyebar lebih banyak di daerah sana. Eropa dan Amerika sampai saat ini saya lihat itu di terakhir ramalan cuaca, New York suhunya 18 derajat Celcius. Ya, kemudian Roma, Madrid, Spanyol dan segalanya suhunya masih berkisar antara 19 sampai 22 derajat Celcius. Masih dingin. Ya. Itu perbedaannya kenapa di kita jadi sedikit, di Afrika lebih sedikit lagi karena Afrika sekarang lagi puncak-puncaknya musim panas. Ya, suhunya bisa sampai 40 derajat Celcius, makanya penyebaran sangat sedikit. Afrika cuma 4 negara yang terinfeksi, yang lainnya masih bebas. Ya. Nah, yang saya heran paling cuma satu yang sama-sama masih dingin adalah Rusia yang melaporkan masih nol. Apakah itu data itu benar atau dimanipulasi? Saya no comment. Jelas Rusia masih nol. Lihat Asia Tenggara cuma 39.000 dan Afrika cuma 18.000 ya. Oke, jadi nah ini yang paling penting yang harus kita lihat ya. Sebenarnya apa namanya? Bagaimana sih cara menyikapinnya ya? Nah, kita lihat bahwa ada beberapa fakta sebenarnya yang ada, tapi kadang-kadang kita melihatnya sebagai hoax ya. Nah, jadi yang pertama, penyakit ini akhirnya akan membuat orang menjadi rasis. Di kita mungkin tidak terlalu berpengaruh. Nah, yang berpengaruh itu pada dunia internasional. Kalau Ibu mau tahu, kemarin waktu anak saya pulang dari Spanyol, pada bulan Februari awal, dia dipulangkan semua, semua teman-temannya dipulangkan dari Spanyol, itu orang-orang bule, ya bule khususnya, di bandara itu melihat orang Asia tuh kayak melihat setan. Jadi kalau mereka ketemu orang Asia tuh pada lari, seolah-olah orang Asia adalah pembawa virus semua, seolah-olah gitu. Akhirnya, nah fakta ini membuktikan bahwa akan terjadi kepanikan, ya akhirnya terjadi stigma. Nah, termasuk yang kita di sini. Saya yakin tuh banyak di sini masih memberikan stigma pada orang yang kena virus COVID-19 ini. Seolah-olah mereka penjahat, seolah-olah mereka orang yang sangat terhina gitu ya. Wah di situ di sana tuh di gang situ ada yang sudah positif. Emang terus kalau di gang situ positif orang itu kenapa emang? Harusnya kita sebagai petugas medis mendukung. Oh kasihan, oke sekarang kita bagaimana caranya menyelamatkan orang itu diambil untuk isolasi segalanya. Itu dibantu. Jangan malah kita takut dan menakut-nakutin orang. Gara-gara petugas medisnya takut ya orang lain, apalagi orang awam ya mereka jadi lebih takut. Itu kesalahan kita pertama. Ya, gitu itu. Ternyata faktanya benar. WHO bilang penyakit ini bisa bikin orang rasis, ya, bisa bikin orang terstigma. Seolah-olah orang kayak orang kena HIV loh, AIDS. Nah, HIV/AIDS kan dikomunikasikan jelek, oh, orang itu berarti ini itu. Nah, sama orang COVID seolah-olah dia penjahat gitu. Kasihan sekali. Itu kesalahan kita. Stigma yang gitu nggak boleh karena bikin orang stres. Akhirnya juga orang awam pada panik, semua pada takut. Karena takut, jangan salahkan mereka untuk berbohong pada petugas medis. Benar nggak? Karena takut akhirnya mereka nggak mau ngaku kalau ngaku nanti diiniin, diituin, dibilangin ini keluarga saya di apa namanya dilecehkan apa segala. Nah, seolah-olah mereka penjahat. Nah, mereka nggak ngaku. Akhirnya petugas medis sendiri kecelek. Yo, tolong dong jujur ya. Gimana mau jujur kalian sendiri nakut-nakutin orang. Ya, kalau seandainya kemarin itu anjuran itu tidak bikin takut, mereka mungkin ngaku dengan sendirinya. Itulah yang terjadi di luar negeri sana. Kenapa cepat berakhir di beberapa negara cepat berakhir? Karena orang semua sadar. Mereka nggak takut, mereka sadar bahwa mereka harus periksa kalau mereka sakit begini. Karena di sana sangat-sangat dianjurkan untuk tidak memberikan stigma. Ini WHO sudah dari awal Januari jangan berikan stigma. Oke, yang kedua, seolah-olah penyakit ini membuat kita menderita sakit yang luar biasa. Padahal tidak, penyakit ini memang mudah sekali menginfeksi. Mudah sekali terinfeksi. Saya sendiri nggak tahu saya terinfeksi apa tidak, nggak tahu. Mungkin saya bisa terinfeksi. Tapi ingat tuh, ternyata dia tidak bikin sakit yang berat. Ya, tidak sakit yang berat. Jadi penyakit yang berat itu sangat sedikit disebabkan oleh virus corona. Mungkin terinfeksi, tapi sebenarnya nggak berat-berat amat. Yang berat, yang hati-hati dijaga adalah satu tuh, elderly, orang tua. Nah ini yang berisiko sekali. Kemudian orang yang memang mempunyai penyakit yang mendasarinya apa? Misalnya orang kena penyakit kencing manis, gagal ginjal, HIV, atau penyakit autoimun.
atau cancer. Nah, inilah yang berisiko sebenarnya. Jadi kalau orang awam kebanyakan yang sehat nggak usah takut. Walaupun kena nggak masalah. Nah, sekarang malah ada stigma yang sangat salah. OTG, orang tanpa gejala ditakutin banget. Itu sebenarnya berita baik. Apa berita baiknya? Berita baiknya orang tanpa gejala, dia walaupun kena ternyata nggak sakit. Berarti penyakit ini kan nggak masalah. Yang kita takutkan sebenarnya sakitnya, bukan terinfeksinya. Ya kan? Nah, padahal untuk bisa terinfeksi pun itu orang tidak semua bisa terinfeksi dengan mudah. Apalagi jadi sakit, buktinya banyak orang OTG. Nah, terus kalau misalnya kita akhirnya terinfeksi, ya nggak apa-apa. Tapi tetap aja kita waspada supaya jangan terinfeksi. Tapi sekali lagi, jangan panik, jangan akhirnya nggak berani ke sini, nggak berani ke sana, tapi tanpa pengetahuan yang benar. Nah, harusnya dengan pengetahuan benar Anda bisa memberikan informasi yang benar kepada masyarakat. Jangan seperti saya punya anak angkat ya perempuan, istrinya tentara, kebetulan suaminya lagi tugas nih di perbatasan, belum bisa pulang udah 1 tahun. Saking dia takutnya gara-gara medsos ya, gara-gara dia di Facebook, gara-gara di grup WA dan segalanya, udah masuk rumah sakit 2 kali kena sesak. Dan sesaknya kenapa? Karena gastritis. Nah, kemarin sudah 7 hari saya tadi bisa hubungin, teleponnya mati, apa semua mati, saya nggak bisa hubungin. Saya sama istri khawatir, saya datangin ke rumahnya, ternyata rumahnya dikunci. Orang ada di dalam, bahkan nih buka jendela saja tidak berani. Jadi beranggapan kalau buka jendela virusnya masuk lewat jendela, kan lucu. Ya kan, saking takutnya akhirnya dia berinisiatif cabut kabel televisi dan mematikan handphone selama 7 minggu ini. Karena dia merasa stres, terteror dengan handphonenya sendiri. Gara-gara siapa? Gara-gara kita. Orang medis yang sok-sokan bikin update status di Facebook, update status di WA. Wah, itu bukannya orang awamnya mencerna dengan baik. Kadang-kadang mereka salah pencernaan, mereka jadi takut. Akhirnya jadi fobia. Dan itu menyebabkan daya tahan tubuh mereka menurun. Akhirnya dia di rumah terkurung sendiri tanpa ventilasi, bisa menyebabkan sakit beneran, walaupun bukan sakit COVID. Itu satu. Terus yang ketiga, harus mendapatkan informasi yang benar. Informasi yang benar cuma 2, Depkes dan WHO. Yang lain belum tentu benar. Itu kadang-kadang hanya pendapat yang belum tentu benar. Itu yang harusnya. Dari Depkes dan dari WHO itu yang paling benar. Ya. Kemudian yang keempat, apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan, hal simpel yang bisa dilakukan? Sering-sering cuci tangan, itu yang paling penting. Nggak mesti harus pakai sarung tangan. Walaupun ada pakai sarung tangan, tapi juga garuk-garuk hidung, kucek-kucek mata, sama infeksinya, nggak ada bedanya. Percuma pakai sarung tangan. Jadi sarung tangan digunakan kalau kita ingin menyentuh benda atau orang yang memang dicurigai itu kemungkinan besar infeksius. Kalau enggak ya ngapain? Kayak saya sendiri di sini ngapain saya pakai masker, ngapain saya pakai ini? Orang saya nggak ada orang di sini yang nggak mungkin saya menginfeksi orang kan gitu. Kemudian yang ketiga, kalau kita di publik area atau ya di pasar, ke tempat mana yang kerumunan ramai dan segalanya, nah baru pakai pelindung, masker, kacamata, ya. Kalau kesentuh apa-apa, cuci tangan. Kalau susah cari air apa segalanya, bawa hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal lebih dari 60%. Itu dong, gampang kan? Kemudian jangan sering-sering hidung, ngucek mata dan segalanya, itu yang penting dicegah. Ya, kalau sakit ya baru di rumah aja. Ya, kalau sakit ingat di sini. Jadi Anda yang sehat-sehat ya nggak apa-apa sebenarnya beraktivitas biasa. Ya cuman karena pemerintah sudah capek ngimbau-ngimbau, akhirnya semua digeneralisir, semua nggak boleh keluar rumah, seolah-olah begitu. Kenapa? Karena banyak yang tidak sadar. Nah, jadi sebenarnya informasi yang benar adalah kita harus berikan informasi kepada masyarakat bahwa tujuannya diam di rumah adalah kalau sakit supaya jangan menyebarkan orang lain. Tapi ingat, di rumah belum tentu juga bagus loh. Kenapa? Di rumah misalnya di rumah ada bapak, ibu, anak-anak, bapak segalanya. Kalau dia di rumah, kalau dia sakit, kalau dia berinteraksi dengan yang lain, ya sama saja dia menyebarkan semuanya di rumah itu sendiri, ya kan? Jadi yang benar sebenarnya adalah physical distancing, bukan diam di rumah saja. Walaupun dia diam rumah, tapi kalau dia sakit, kalau bisa dia hindari bersentuhan dengan istrinya, dengan anaknya, dengan saudaranya, dengan orang tuanya, dengan siapapun. Kalau bisa dia mengisolasi diri sendiri. Itu yang benar. Bukan diam di rumahnya yang benar, tapi adalah dia menjaga jarak dengan yang lain. Itu yang benar. Jadi info ini yang belum sampai ke masyarakat nggak ngerti. Jadi bilang diam di rumah, ya akhirnya satu rumah terinfeksi semua nanti.
Lihat yang terinfeksi sekarang, akhirnya kan semuanya di karantina sekeluarga. Kenapa ya? Dia satu rumah itu ya, belum tentu keluarganya bisa diam di rumah, anaknya nanti bermain dengan tetangga, dengan ini, dengan orang sebelah, ya sama aja menginfeksi juga ya. Nah kemudian sebenarnya gampang menghindarkannya. Bahkan di sini yang simpel banget adalah tutup mulut pada saat bersin atau eh, dengan apa? Dengan tisu boleh, langsung buang di tempat sampah yang tertutup, atau dengan lengan atas ya. Jadi bukan telapak tangan. Kalau telapak tangan kita bisa menyentuh. Kalau lengan atas kita nggak akan menyentuh apa-apa. Cuman kita aja yang tersentuh. Jadi dengan lengan atas dan telapak apa namanya tisu. Kalau mau pakai pentolangan pakai tisu. Itu batuk yang benar ya. Nah, kemudian kalau sakit ya kita harus ini cara bagaimana ini yang mana ke orang awam kalau dia sakit dia harus segera datang dan jangan takut gitu datang. Nah, jadi kalau kita cuma lagi mau jujur gimana kita mau jujur dia orang apa namanya kita nakut-nakutin mereka untuk datang ya mereka nggak mau jujur akhirnya. Ya, oke. Terus selanjutnya virus ini seperti saya bilang tadi, dari SARS itu adalah severe acute respiratory syndrome. Artinya virus ini menyebabkan kerusakan kerusakan pada napas ya, mulai dari bagian atas sampai dengan bawah. Ya. Terus bagaimana sih cara penyebarannya? Lihat, respiratory droplet are generated when infected person cough or sneeze. Jadi dia hanya bisa menular atau ditularkan kalau penderita itu batuk atau bersin. Nah, batuk atau bersin itu setelah diukur-ukur, tuh diteliti oleh dari peneliti-penelitian di WHO, jaraknya paling jauh sekitar 1 sampai 2 meter. Kalau cuma bicara biasa begini, ya anggaplah paling jauh 1 meter itu droplet atau air liur yang terlontar dari mulut itu bisa nyampe ke orang lain 1 meter. Makanya physical distancing 1 meter. Tapi kalau batuk atau bersin mungkin bisa sampai 2 meter. Nah, jadi makanya itu yang kita hindari. Tapi kalau si penderita itu pakai masker, apalagi sekarang kita rata-rata udah pada pakai masker, jadi nggak akan sampai jauh sebenarnya. Jadi nggak perlu takut juga sih terlalu dekat sebenarnya kalau pakai masker. Ya, oke. Jadi penularannya lihat hanya lewat droplet. Gara-gara droplet ini si penderita kemungkinan dia batuk pakai tangan, bersih pakai tangan, dia akhirnya menyentuh benda-benda di sekitarnya, akhirnya benda-benda juga terinfeksi virus ini dan itulah yang bisa menularkan. Tapi nanti berapa lama bisa bertahan itu yang akan kita bahas ya. Oke. Bagaimana sih caranya virus ini menular? Seperti saya bilang tadi, cuma 2 cara. Ingat, cuma 2 cara. Satu dengan droplet, semburan air ludah, orang yang tidak pakai masker. Ingat, droplet adalah semburan air ludah, baik bicara, bersin maupun batuk, orang yang tidak pakai masker. Yang kedua adalah cara kontak dengan penderita yang positif. Nah, kontaknya dengan apa ya? Kontak tubuh bisa atau kontak benda-benda di sekitarnya yang disentuh oleh dia. Tapi saat ini kan sudah pada apa namanya tahulah bagaimana caranya setiap orang hampir rata-rata 80% pakai masker ya. Jadi harusnya sih bisa lebih aman ya gitu ya. Gitu. Jadi penularannya hanya lewat 2, droplet dan kontak langsung. Ya. Kemudian nah, ini mungkin yang jadi lebih apa namanya? Lebih jelas. Coba lihat. Virus ini bisa bertahan, survive di mana? Di benda atau di apa namanya? Di tempat-tempat tertentu. Coba lihat, kalau dia berada di udara, suhunya adalah paling lama dia bertahan berapa menit gitu dengan suhu 50 sampai 59 derajat Fahrenheit itu sekitar berapa? Sekitar 14 sampai 24 derajat Celcius. Jadi di suhu yang dingin memang dia bertahan lebih lama kalau di udara. Nah, di droplet pada suhu kurang dari 77, kurang dari 25 derajat. Sedangkan di kita Kalimantan rata-rata sekitar 30 derajat dan lebih. Jadi nggak bertahan lama. Ya, di hidung dia bertahan cuma sampai setengah jam,
Di cairan panas dia bertahan kurang lebih 15 menit. Di tangan dia bisa bertahan sampai 5 menit. Ingat, di tangan dia cuma 5 menit bertahannya. Habis itu mati virusnya. Ya. Kemudian di kayu lebih 2 jam, tapi pada suhu yang dingin tuh 50 sampai 59, antara 14 sampai 22 derajat Celcius. Ya. Nah, kemudian dia kalau dikasih alkohol tuh yang 75% kurang dari 5 menit sudah mati di suhu berapapun. Termasuk di kita. Berarti dengan cara kita hand sanitizer atau bleach ya pakai sabun itu kurang dari 5 menit mati. Di suhu apapun. Kalau yang tadi suhu-suhu tertentu tuh masih bisa bertahan. Artinya di suhu panas pasti lebih singkat di bertahannya. Ya, ini yang harus kita sadari kenapa di kita jadi sebenarnya infeksi nggak terlalu besar, jadi kita nggak perlu panik, nggak perlu terlalu takut gitu loh, karena suhu kita tinggi ya. Oke, terus lihat ini, apa sih rute penularannya, rute transmisinya? Seperti saya bilang tadi, melalui droplet respirasi atau droplet pernapasan, kemudian kontak tidak secara langsung adalah dengan benda atau tempat yang tersembur ludah atau cairan respirasi dari penderita ini. Nah, kemudian ada sih beberapa katanya yang kemungkinan bisa juga karena lewat mulut gara-gara terinfeksi dari fesesnya ya, mungkin tempat buang air besar aja. Makanya kalau WC umum dan sekalian kalau bisa dihindari akan lebih bagus ya pemakaian WC umum. Nah, aerosol transmission ini yang teman-teman harus tahu nih. Kadang-kadang paniknya gitu kan, wah Balikpapan sudah terinfeksi sekian, Samarinda sekian, seolah-olah kota Balikpapan lah yang menginfeksi. Sedang salah. Yang menginfeksi adalah orangnya, bukan kotanya. Seolah-olah di udaranya Balikpapan itu virus semua, ya bukan. Kan sudah dibilang tadi, virusnya hanya berasal dari orangnya, bukan kotanya. Jadi ini harus dicegah, harus dihindarin pengertian penting. Kita lihat dulu, nomor 4, aerosol transmission. Jadi virus ini tidak, lihat kalimat terakhir. There is no evidence that the novel coronavirus can be transmitted through aerosol ya. Jadi sampai saat ini belum setelah diteliti belum terbukti bahwa dia berada di udara. Virus ini ternyata tidak ditransmisi, tidak disebarkan oleh udara. Beda dengan TBC, beda dengan cacar, beda dengan MAM atau gondongan. Dia bisa ditularkan lewat udara. Kalau ini tidak, hanya ditularkan oleh air ludah. Makanya kita nggak perlu terlalu panik-panik banget. Ini seolah-olah harus mengunci diri di dalam kamar di rumah gara-gara di udaranya ada virus. Belum tentu. Mentang-mentang tinggal di Balikpapan, di Jakarta, di Surabaya, di Malang misalnya, kena virus pasti belum tentu. Kalau dia bisa menghindari untuk tidak di kerumunan orang, tidak di orang banyak, tidak di perkumpulan tertentu yang orangnya banyak, sebenarnya sih tidak perlu takut gitu ya. Lihat yang sudah terinfeksi di tempat kita. Ada 5 yang terinfeksi di Pasir kan, dari klaster-klaster yang kemarin di kota tertentu itu kan, sebenarnya bukan kotanya itu, seolah-olah itu jadi kota di Sulawesi itu jadi jelek banget tuh namanya, padahal bukan kotanya, tapi mereka suatu itu perkumpulannya itulah yang menyebabkan penyebaran ya kan. Bayangkan orang ratusan ribu berkumpul di satu tempat yang sempit di masjid tertentu, tidur berbarengan kayak ikan pepes, ya gimana tidak terinfeksi. Nah sebenarnya perkumpulannya itulah yang menyebabkan infeksi ini menyebar, bukan tempatnya, bukan kotanya. Kasihan sekali tuh katanya jadi jelek banget tuh. Hampir seluruh Indonesia yang datang ke acara itu 80%-nya terinfeksi positif gara-gara mereka berkerumun satu tempat. Jadi berkerumunnya itulah yang menyebabkan infeksi, bukan kotanya. Ingat ya. Nah, ini seolah-olah kayak misalnya Jakarta infeksi sudah 3.000, seolah satu Jakarta terinfeksi semua. Yang enggak lah, Jakarta penduduknya ada 21 juta. Enggak semuanya itu terinfeksi cuma 3.000, wajar lah. Bayangkan 3.000 dibandingkan 21 juta cuma 0,1%. Nah, gitu ya. Jadi ini yang harus dihindari supaya kita jangan berpikirannya negatif. Akhirnya berpikiran negatif, kita stres, daya tahan tubuh menurun, kena beneran nantinya. Oke. Nah, selanjutnya, ini sudah diteliti, lihat ya, bahwa kenapa sih virus ini bisa menyebabkan penularan lewat droplet tadi itu, karena droplet tadi itu berisi cairan yang dia bisa menampung jenis virus yang ukurannya kurang dari 1 mili, virus bisa nempel di situ gitu. Itu menyebabkan jadi dia bisa menyebar ya. Kemudian selanjutnya nah ini sama aja, kurang lebih sama ya. Jadi tadi intinya bahwa itu droplet lah yang menyebabkan terjadinya penyebaran, jadi bukan di udara ya. Nah sekarang berdasarkan beratnya kasus pada COVID ini,
sekarang kita masuk kepada gejala. Gejalanya apa sih orang bisa terkena ini? Ada 4 gejala, mulai dari paling ringan sampai paling berat. Nah, yang pertama adalah OTG, orang tanpa gejala. Kondisi merupakan kondisi paling ringan dari pasien ini. Jadi pasien ini positif, tapi belum tentu bergejala. Artinya apa? Walaupun orang itu terinfeksi, belum tentu dia sakit. Nah, cuman gilanya adalah dia bisa menginfeksi orang lain. Jadi makanya yang penting kita jangan sampai tertular dengan orang ini. Caranya bagaimana? Orang itu harus pakai masker dan kita jangan sampai juga tidak pakai masker. Jadi harus dua-duanya pakai masker, ya. Terus kalau bersentuhan dengan orang, bersentuhan dengan benda apa segala ya nggak apa-apa. Habis itu kita cuci tangan atau pakai hand sanitizer. Kan saya bilang tadi kurang dari 5 menit mati kalau cuci tangan virusnya, ya. Kemudian ringan dan tidak berkomplikasi. Ini yang kebanyakan orang yang bisa terinfeksi. Kenapa yang sakit banyak, yang terinfeksi banyak, tapi yang sakit cuma sedikit? Kenapa? Karena dia bisa saja cuma flu biasa, demam-demam biasa, tapi nggak sakit. Asal orang ini, nah, jadi memang terbukti tuh pernah dulu, pernah kemarin ada TikToknya Luna Maya dari dokter hewan yang sangat viral itu, dan itu benar sebenarnya. Nah, cuman karena kondisi begini, jadi Luna Maya dihujat ya. Jadi sebenarnya benar, sampai hari ini belum ada satu orang pun pasien COVID yang meninggal itu yang hanya tok terkena COVID-19 tanpa ada penyakit yang lain. Itu benar sampai hari ini, ya. Jadi tidak ada satu orang pun yang meninggal akibat virus tok gitu, akibat COVID-19 ini tok gitu. Jadi karena memang ada penyakit lain yang memang akhirnya, nah virus ini menyebabkan akselerasi, jadi lebih cepat mati orang. Kenapa jadi menjadi tambah berat? Karena begitu dia masuk, pertama memang di saluran paru, tapi habis itu ya dia bisa masuk sampai kemana-mana. Karena dia melewat aliran darah, bisa masuk ke otak, ke ginjal, ke liver, ya ke usus, kemana-mana, yang menyebab akhirnya orang yang punya sudah penyakit tertentu akan jadi tambah berat. Itu sebenarnya. Jadi yang sangat hati-hati adalah kalau kita memang sudah punya penyakit bawaan yang sudah ada, ya. Kemudian yang sedang atau moderat, ya ini sedikit sih, ya, cuman ingat itu terjadi biasanya pada orang tua maupun pada orang yang mempunyai daya tahan tubuh yang lemah, ya. Seperti sama tadi, daya tahan tubuh lemah seperti apa? Misalnya HIV, penyakit autoimun, dan penderita kanker, ya. Kemudian yang berat, kalau yang berat ya dia bisa sampai sesak napas yang berlebihan, yang bisa sampai harus membutuhkan ventilator atau alat bantuan napas. Cuman sampai hari ini juga alat ventilator bantuan napas bukan satu-satunya dewa penolong, ya, karena ternyata dari penelitian terbaru ventilator bahkan bisa menyebabkan kematian menjadi lebih cepat. Kenapa? Karena sudah tahu virus ini merusak jaringan paru, dipus lagi dengan ventilator dengan tekanan yang kuat ke parunya, ya parunya jadi tambah hancur, orangnya sesak dan jadi mati. Itu yang sekarang sedang diteliti bagaimana mengatasinya, orang sesak napas tapi dengan ventilator dia tidak terlalu membahayakan. Ya, oke. Nah, sampai akhirnya pada saat 6 April kemarin, yang kemarin dulu kan kita seolah-olah menyalahkan tuh Menkes. Wah, Menkes bilang nggak perlu pakai masker, yang sehat dan segalanya, terbukti akhirnya harus pakai masker. Memang gitu, karena penyakit ini terus diupdate dan sangat dinamis. Pada 6 April barulah WHO menyarankan untuk memakai masker untuk seluruh penduduk, walaupun belum terinfeksi atau terindikasi COVID, untuk menghindari penyebaran ini, ya. Oke. Jadi apa sih tujuannya sebenarnya untuk memakai masker? Ini tujuannya adalah untuk ya tentunya menghindari penularan lewat dua mekanisme tadi, penyebaran droplet dan kontak langsung itu tadi, ya. Yang paling tidak menghindari orang mengecek-ngecek hidung dan matanya secara langsung lah, tidak seperti itu ya. Nah, lihat, jadi pemakaiannya adalah untuk menghindari dari orang orang sehat, menghindari supaya jangan terinfeksi dari orang yang sakit. Itu tujuan pertama. Yang kedua adalah untuk membarier atau membentengi kalau kita berada di suatu klaster, ya. Misalnya ada yang pulang dari klaster ini ya, supaya jangan sampai, ya, yang penting kita pakai masker yang benar gitu. Kalau tersentuh kita cuci tangan, ya. Kemudian adalah untuk melindungi orang-orang yang vulnerability, yang punya risiko tinggi untuk mati. Seperti apa tadi? Orang punya komorbid, ya, penyakit jantung, kencing manis.
Ya? Iya kah? Masuk lagi, Mbak. kegunaannya. Masker yang bisa melindungi kita dari virus COVID minimal adalah masker bedah. Minimal. Kita lihat sini. N95 tentunya pasti bisa lah. Mau yang pakai breathing, mau non breathing, pasti melindungi karena dia benar-benar kedap kedap udara. Ya. Nah, kemudian masker bedah karena dia ada 3 lapis, lapisan depan, lapisan tengah, lapisan belakang, diyakini bisa melindungi kita dari COVID. Yang kasihan ini nih masker kain. Masker kain coba lihat ini. Dia hanya only filter large particle saat soot and dust. Jadi nggak bisa melindungi dari virus, dia hanya melindungi debu. Karena virus ini ukurannya sangat kecil, 0,5 sampai dengan 5 mikro. Sedangkan debu itu di atas 150 mikro. Jadi kita menghisap debu mungkin terlindungi, tapi menghisap virus semua virus bisa masuk. Percuma sebenarnya memakai masker kain. Jadi ingat, kita petugas medis, apalagi berada di tempat fasilitas kesehatan, saya sarankan jangan sekali-sekali pakai masker kain. Pakailah masker medis. Ya, yang mana yang 3 layer itu. Mereknya terserah merek apa aja lah, ya. Oke, karena masker kain itu hanya menghindarkan ya minimal dropletnya orang tidak muncrat lah. Itu di populasi yang sehat boleh, nggak masalah masker kain di populasinya. Tapi kalau kita kecurigaan orang itu sakit enggaknya harus pakai masker bedah, ya. Nah, jadi bagaimana sih preventifnya sebenarnya? Preventif yang benar sih sebenarnya 2 yang dianjurkan selain pakai masker tadi. Yang pertama cuci tangan secara frekuen. Saat kita menyentuh-nyentuh apa segalanya sering cuci tangan. Kalau kita nggak mau cuci tangan lebih sering ya pakai handphone, pakai sarung tangan pada saat kerja, tapi jangan mentang-mentang pakai sarung tangan jangan ular, nggak mesti. Pakai sarung tangan minimal kita tidak terkontak dengan telapak tangan kita, tapi jangan sampai juga pakai handphone, kucek-kucek mata, kucek hidung, sama aja, nggak ada bedanya Anda nggak pakai sarung tangan, ya. Kemudian kedua, maintain social distancing. Ini sebenarnya yang susah. Jadi social distancing beda sama lockdown, beda sama karantina wilayah, makanya Presiden juga setengah mati mempertimbangkan mau karantina wilayah apa tidak, karena karakteristik kita, populasi kita berbeda dengan orang luar. Kalau di orang luar, di luar negeri, dibilang social distancing, mereka benar-benar lakukan. Di kita, lihat aja tuh di pasar, lihat di mana ada. Jangankan social distancing. Pakai masker aja belum tentu, ya kan? Nah, kita lihat lagi juga tuh. Ini yang paling miris nih, paling miris. Ada beberapa checkpoint yang dijaga oleh, mohon maaf nih, aparat, ya, dishub, bahkan petugas medis segalanya. Kita menganjurkan physical distancing. Coba Anda lihat, saksikan deh. Saya nggak ada fotonya, tapi nggak mau share sih. Mereka kalau pas lagi nggak ada orang lewat, duduk bareng tuh, ngobrol bareng, maskernya diturunin ke bawah dagu. Berarti nggak pakai masker kan? Oke. Terus yang kedua, duduk kok coba lihat, rapat nggak sampai 1 meter. Jangankan 1 meter, setengah meter aja nggak. Mungkin beberapa mili aja. Duduk rapat, 1 meja, ngobrol bareng. Terus apa bedanya dengan orang lain? Terus orang lain kalau ada dia tegur. Sementara dia sendiri ngasih contoh yang tidak benar. Ini salah. Salah satu kita petugas medis pun begitu loh di tempat-tempat checkpoint. Coba lihat, buktikan saya ngomong hari ini. Ya, ini kesalahan benar. Padahal itu sudah dibilang kalau mau tidak tertular minimal 1 meter supaya mau pakai masker nggak pakai masker minimal dia muncatannya nggak sampai ke kita. Ya. Kecuali kalau maskernya pasang rapat semuanya pakai masker medis. Ingat petugas checkpoint, maskernya masker kain, kasihan tuh orang di orang apa mereka punya masker bedah. Dan itu sangat mungkin sekali mereka tertular maupun menularkan. Ya, jadi ingat itu yang sangat dianjurkan. Jadi saya sangat mendukung pemerintah bukan social distancing saja, physical distancing itu yang penting. Ya. Oke, apakah virus corona ini bisa bersih, bisa mati dengan cuci tangan? Jawabannya yes, it does. Yang penting sering-sering dia bilang tuh. Dia bisa membunuh. Apakah alkohol 70% bisa membunuh? Yes, jawabannya iya. Jadi kalau nggak bisa cuci tangan, ya minimal pakai hand sanitizer yang 70% alkoholnya. 75, sini malah 75 tuh di WHO ya. Oke, kalau yang lain bisa mati, tapi ingat jangan sampai
menggunakan disinfektan pada orang hidup, apalagi pada manusia. Ya, ini kesalahan kemarin kan, gara-gara latah-latahan ikut pejabat di Surabaya pakai box disinfektan semua disemprot. Padahal dia nggak tahu tuh akibatnya apa akhirnya. Ya, mana ya? Nah itu 3 faktor semprotan disinfektan tidak boleh kena tubuh langsung. Ya. Satu, dia mengiritasi kulit. Yang kedua, mengiritasi saluran napas. Ini di penajam masih ada loh. Coba lihat itu, kalau Anda naik dari speed penajam, itu suruh masuk box uap disinfektan isinya. Sudah dilarang WHO loh. WHO sendiri sudah melarang, nggak boleh. 2 tahun lagi tuh orang-orang kena kanker gara-gara itu. Justru kanker lebih menderita dibandingkan COVID ini sendiri. Saya bilang COVID ini tidak bikin orang menderita, nggak bikin sakit. Yang sakit-sakit hanya orang yang memang sudah punya komorbid penyakit yang sudah ada. Nah, dimasukin box itu 2 tahun lagi. Kalau rutin dia tiap hari tuh, bayangin orang dari Balikpapan terus ke Penajam, yang kerja di Penajam masuk box tiap hari, 2 tahun lagi lihat kanker paru tar orang itu. Ya, salah sekali, nggak boleh ya. Jadi hanya pada benda mati, kalau disemprot meja, kursi, mobil, silahkan, asal jangan orangnya. Ini yang masih salah pengertian. Ya, oke. Sama dengan bilang virus orang kena, kalau nggak mau, kalau kena HIV itu HIV bisa mati katanya di klorin. Nah, terus orang minum klorin, benar nggak? Salah kan? Yang ada ususnya hancur gara-gara klorin. Ya virusnya nggak mati, ususnya hancur gara-gara klorin. Sama kayak gitu sudah, persis ya. Itu yang harus Anda ketahui bahwa itu salah gitu loh. Salah tapi semua orang pada ngikutin. Karena saking takutnya sama virus ini semua ngikutin. Nah, tapi dengan cara yang salah dan membahayakan. Ya. Nih, jadi cuman ini yang penting sebenarnya tuh. Coba lihat. Ya, cuci tangan, ya, desinfeksi handphone yang sering-sering dipegang, tutup mulut saat bersin atau saat batuk, pakai masker, olahraga. Ini gara-gara suruh di rumah terus, ngendon terus, yang ada orang tambah gemuk ya, tidur makan olahraga enggak, akhirnya jadi sakit juga, rentan malah terkena penyakit ya. Ini yang salah. Nah, kita lihat sekarang rapid test. Ingat, jangan panik. Gara-gara panik semua pengen rapid test. Aduh, saya pengen rapid test. Orangnya sehat-sehat aja, ngapain? Anda dari rapid test itu apa artinya? Rapid test itu hanya ingin mengetahui ada antibodi nggak terhadap mikroorganisme di tubuh kita. Begitu Anda rapid testnya positif, belum tentu itu kena COVID. Anda kena virus influenza biasa juga positif. Anda kena virus demam berdarah juga COVID. Angka virus demam, virus cacar semua juga masih positif rapid testnya. Tapi belum tentu kena COVID-19. Ya, makanya sampai hari ini pemerintah sudah tidak lagi mengorder rapid test, hanya ngabisin yang ada aja. Ternyata merugikan. Ya, rapid test itu tidak menjamin segalanya. Karena dia memang sensitif. Oh, Anda positif, tapi bukan semua virus kan, berarti dia tidak spesifik. Jadi bukan berarti bahwa dengan rapid test positif Anda terkena COVID. Ya ini kadang-kadang stigma yang negatif tuh. Ada beberapa orang yang rapid test positif dianggap sudah pasien COVID. Akhirnya dia dijauhin dari masyarakat ya. Nah, sampai-sampai yang jelek banget itu kuburnya aja kagak boleh nguburin. Ini juga pendapat yang sangat salah dan sangat jahat sama orang lain ya. Dosanya besar sekali tuh, orang mau dikubur nggak boleh. Emang kalau orang dikubur kemudian kuburannya menyebarkan virus, itu salah besar ya, pendapat yang sangat salah. Dan WHO cuma ketawa aja, lihat kita cuma di Indonesia yang begitu, lihat di negara lain semuanya nggak ada, dan kubur aja nggak apa-apa. Bahkan lihat di Ekuador, di Amerika Latin, saking mereka nggak bisa sempat nguburin, dibiamin aja di rumah di mana segalanya, nggak ada yang takut tuh, nggak masalah. Bahkan pendiriannya nggak dikubur. Di kita dikubur, kuburan aja nggak boleh, gimana sih? Itulah kesalahan kita gara-gara panik ya dengan virus ini. Nah, ini mohon nih saya bagikan, tapi saya nggak bisa mengupas tuntas handbook. Ini ada sekitar 60 halaman. Anda cari sendiri, itu ketik judulnya Handbook of COVID-19 Prevention and Treatment, download sendiri di situ. Ini dalam bahasa Indonesia sudah, ya, sudah dalam bahasa Indonesia, semua ada di situ. Anda bisa tahu bagaimana cara pelindung yang benar ya. Ini prinsipnya adalah yang penting. Apa sih prinsip yang harus dipenuhi untuk melindungi diri dari COVID ini? Yang pertama harus dapat memberikan perlindungan terhadap bahaya spesifik atau bahaya yang dihadapi, percikan, kontak langsung maupun tidak langsung ya. Kemudian berat APD juga nih dihitung-hitung. Jangan semuanya harus pakai APD yang berat-berat ya. Ada kan yang begini yang
face shield-nya itu yang dari yang warna kuning sama itu. Aduh, saya kemarin pakai itu operasi di Pertamina, turun ke bawah malah nggak kelihatan yang saya iris. Akhirnya saya buang aja. Pakai face shield yang ringan aja tuh, yang bikinan sendiri, yang pakai plastik transparan ya, udah cukup. Kemudian dapat dipakai secara fleksibel, kalau bisa dipakai ulang, itu tadi ya. Jadi gunakan kacamata Google yang bisa dicuci, yang bisa di ini ya. Kemudian tidak menimbulkan bahaya tambahan. Jadi jangan sampai APD yang kita gunakan malah berbahaya buat kita, gitu ya. Tidak mudah rusak, artinya bahannya bagus, memenuhi standar ketentuan yang ada. Kayak masker, minimal harus ada yang triple layer tadi, masker bedah ya. Pemeliharaan yang mudah dan tidak membatasi gerak. Ini yang penting APD ya. Nah, ini masker yang direkomendasikan oleh WHO ya memang N95. Tapi N95 untuk perawatan bagi pasien suspek. Ya kalau yang biasa ya ke masker bedah sudah cukup ya. Yang penting tapi petugas medis jangan pakai masker kain. Ya, nah, ini ya. Lihat juga, jadi bagaimana sih caranya biar Anda tidak tertular walaupun Anda kerja di puskesmas, rumah sakit segalanya. Ini yang saya lakukan. Dan ini saya lakukan berdasarkan petunjuk WHO. Jadi saya waktu berangkat ke rumah sakit, saya pakai baju ini. Begitu sampai rumah sakit, ke ruang dokter, saya ganti pakai baju yang saya pakai di situ. Coba lihat. Baju biru itu, ya terserah baju mereknya, warnanya apa aja, terserah mau biru, kuning, hijau, terserah ya. Artinya pakai baju rumah sakit. Dan harus pakai lengan pendek, jangan lengan panjang. Lengan panjang ada kemungkinan nanti malah air ludah apa segalanya akan kepercik di situ, kita akan mudah-mudah menyentuh. Kalau di lengan sampai sini nggak akan menyentuh apa-apa lah gitu ya. Jadi cukup lengan pendek. Kemudian lihat jarak saya dengan pasien. Itu ada garis kuningnya. Kan? Nah, jadi ini rumah sakit saya sangat produktif. Ya, cukup 1 meter. Sebenarnya kalau sudah pakai gitu, saya nggak perlu pakai face shield sih. Lihat, pasien saya dua-duanya pakai masker, walaupun pakai masker kain minimal ludahnya nggak keciprat ke saya. Walaupun keciprat nggak sampai 1 meter. Lihat. Jadi jaraknya ke saya itu hampir 2 meter tuh, 1,5 sampai 2 meter. Jadi nggak usah pakai tirai apa segala itu, kasihan sekali pasien tuh merasa dia terhina banget tuh pakai tirai. Ada kan? Bahkan ada dokter praktik pakai hazmat segala, pakai baju astronot itu, ngapain? Kalau pasien itu pasien COVID boleh begitu, tapi kalau pasien biasa begitu itu kasihan sekali orang. Cuman ibu hamil pengen kontrol mau operasi, ngapain saya harus menghindari lebih jauh? Ya, jadi cukup begitu tuh. Itu yang saya lakukan. Ya, jadi setelah selesai saya kerja, pulang dari rumah sakit, saya kembali ke ruang, ganti baju begini lagi, jangan dibawa pulang tuh baju itu. Jadi baju saya ini tidak pernah bersentuhan atau kontak dengan orang lain. Jadi saya yakin saya pulang ke rumah dalam keadaan bersih. Satu lagi, setiap pulang dari rumah sakit saya selalu mandi sebelum pulang ke rumah. Nah ini yang mungkin jarang dilakukan. Jadi yang benar itu adalah memang harus mandi. Kalau di RSM tuh pasti tuh kita nggak boleh pulang sebelum mandi. Di Hermina saya nggak boleh pulang sebelum mandi. Di Pertamina saya sebelum mandi kita nggak boleh pulang. Mandi dulu baru ganti baju yang ini baru kita pulang. Itu yang benar supaya jangan sampai bawa-bawa ke rumah. Jadi saya yakin sampai hari ini nggak mungkin kita terkontaminasi, ya. Kemudian ini sebenarnya ada di petunjuk yang tadi. Kalau Anda download ini semua ada di situ. Bagaimana sih kalau kita staf petugas medis di satu kegiatan yang mungkin kita tidak yakin lah tidak akan kontak dengan penderita COVID, ya cukup menggunakan masker bedah itu aja. Nggak usah pakai baju hazmat apa nggak perlu lah. Kemarin saya lihat tuh bidan-bidan pada buat selfie doang, kayaknya ngapain? Ya, emang Anda merawat pasien COVID kan enggak? Kalau merawat pasien COVID saya setuju. Kalau enggak, ngapain? Nggak usah lah. Pasien minta-minta sumbangan ke orang lain, mending sumbang buat orang yang terdampak COVID, yang nggak bisa makan apa segala, uangnya mending buat itu daripada kita beli baju hazmat di puskesmas. Memang merawat COVID kan enggak? Nggak butuh puskesmas baju hazmat. Cukup Anda pakai masker bedah. Ya, sama ganti baju yang seperti saya tadi. Kalau ke puskesmas, pulang ke rumah ganti baju biasa lagi, gitu yang benar. Ya, lihat petugas kesehatan untuk petugas yang di triase atau di pintu depan Singawang. Cukup jaga jarak 1 meter seperti saya tadi, antara 1 meter sampai 2 meter dengan pasien. Menggunakan masker bedah itu. Ini edaran WHO loh, bukan saya bikin. Anda bisa baca sendiri di buku yang tadi yang tadi saya bilang download ini yang sini. Yang Anda bisa download ini nih, Handbook of COVID-19 Prevention and Treatment. Ini bahasa Indonesia. Ya. Nah, jadi cukup begini, nggak usah ngapain Anda ribet-ribet pakai hazmat segala. Ya, dan itu di-share lagi ke Facebook, ke
Akhirnya masyarakat takut mau datang ke rumah sakit, orang dihadapi dengan baju astronot gitu, ya itu. Nah, kemudian lihat deh, pasien dengan gejala infeksi, bahkan orang datang dengan batuk pilek pun di semua jenis kegiatan di puskesmas, cukup jarak 1 meter, udah selesai. Nah, tapi ingat, satu yang harus diingatkan, selalu ingatkan pasien untuk memakai masker. Sarankan dia, suruh dia pakai masker. Ya, karena dengan pakai masker minimal sudah melindungi kita walaupun jaraknya nanti kurang dari 1 meter nggak masalah. Ya, oke. Nah, ini lain apa satu fasilitas rawat jalan sama. Ya, kalau Anda ragu-ragu, pakailah sarung tangan, pelindung mata ya, seperti saya tadi, pastel, masker, sarung tangan ya, sepatu atau sendal yang tertutup ya, itu. Nah, kemudian kecuali kalau Anda ingin melakukan tindakan yang membuat pasien harus membuka mulut, seperti orang bronkoskopi atau dokter gigi atau dokter anestesi pas mau melakukan intubasi, itu baru harus pakai lengkap, pakai hazmat, pakai apa, itu saya setuju. Ya, jadi ada pengecualian, jangan semua disamain. Ini puskesmas minta-minta hazmat, ngapain? Mending buat masyarakat yang membutuhkan, yang terdampak COVID gara-gara dia di PHK nggak bisa kerja, daripada dia jadi penjahat, mending buat itu, beli mie sana apa segala buat dia makan di rumah. Ya, lebih bermanfaat itu menurut saya. Ya, oke. Nah, jadi ini lagi pengertian orang PDP dan PDP ini aja, belum tentu semua petugas medis tahu nih apa itu PDP, apa itu ODP. ODP adalah orang dalam pemantauan. Artinya orang apa? Orang yang memiliki gejala demam. Jadi orang itu demam atau ada batuk pilek, mau dengan pneumonia ataupun tidak pneumonia, dan memiliki riwayat perjalanan atau kontak dengan transmisi lokal. Jadi kalau orang itu sehat-sehat aja ya bukan ODP, walaupun dia dari Jakarta, walaupun dia dari Cina, walaupun dia dari Italia, ya bukan ODP kalau dia sehat-sehat aja. Dia bisa ODP kalau sudah ada gejala. Terus PDP, pasien dalam pengawasan, orang yang mengalami gejala demam, sama dia punya gejala juga, dengan riwayat demam, ISPA atau pneumonia, yang dia kontak langsung dengan orang yang dinyatakan positif. Misalnya pada klaster daerah tertentu, tahu kan? Yang di sini kita positif, nah, kalau dia demam, misalnya suaminya datang dari situ, suaminya terbukti atau terkonfirmasi COVID-nya positif, istrinya demam, nah istrinya itu PDP. Artinya apa? Karena istrinya pasti kan kontak dengan suaminya, anaknya pasti kontaknya. Tapi kalau misalnya anaknya belum sakit, dia belum PDP. Jadi sudah sakit, sudah ada demam, batuk, pilek, atau sesak napas, baru dia jadi PDP. Ini juga akhirnya jangan sampai stigmanya jadi salah ya. Orang PDP, ODP, oh, dokter Jainal datang dari Balikpapan berarti ODP. Balikpapan kan transmisi lokal. Ya belum tentu. Kalau saya nggak sakit, saya bukan apa-apa. Gitu loh. Ya, jadi jangan menstigma orang dengan sembarangan. Akhirnya semua orang jadi curiga. Kayak zaman PKI dulu, ingat nggak? Semua saling mencurigai. Ini yang salah di kita. Akhirnya silaturahmi jadi jelek, apa segalanya. Gara-gara siapa? Gara-gara kita sendiri. Oh, padahal kita salah gitu, belum tentu benar. Ya. Oke. Nah, jadi protokolnya untuk itu Anda bisa juga download tuh protokol tata laksana COVID-19. Ini juga dalam bahasa Indonesia. Ini resmi. Anda bisa cari di Google, di searching itu ada. Silahkan Anda download. Itu yang terbaru. Itu dari semua perhimpunan tuh. Dari dokter anak, dokter bedah, dokter apa, semua ada di situ. Dan itu sudah menjadi suatu kesimpulan. Anda bisa download situ. Nggak bisa saya utarakan satu, ada 60 halaman. Banyak sekali. Ya, bagaimana cara menangani orang tanpa gejala, orang dengan gejala ringan, sedang, sampai dengan berat. Ya, nggak cukup waktunya kalau saya jelasin semua di sini. Ah, ini buat bidan-bidan. Mohon maaf nih kalau petugas medis yang lain nih, buat bidan, himbauan dari POGI. Ya, oke. Jadi sebenarnya tidak semua kasus kebidanan harus dihindari, karena tidak semua orang hamil itu terinfeksi COVID, gitu ya. Cuman memang harus diingat, salah satu orang yang rentan terkena COVID adalah orang hamil, karena daya tahan tubuhnya sedikit menurun dibandingkan orang biasa. Tapi bukan berarti kita tidak boleh menerima pasien itu. Ini kadang-kadang ada yang salah gitu. Wah, aku Bu Bidan masih bisa ya. Kalau misalnya dia yakin bahwa pasien itu sehat terus jalannya, yang penting pasien saat datang harus pakai masker, itu aja. Ya, gitu. Dan sediakan cuci tangan di depan, ya, gitu. Terus nih, kalau misalnya kita ingin menolong patus segalanya, ya kalau mau ngikutin anjuran dari POGI, begitu tuh, bikin delivery chamber.
Jadi bagi bidan-bidan, klinik-klinik yang masih melayani patus norma, sebaiknya itu dibikinkan bilik begitu tuh. Nah, ya. Jadi murah lah itu bikin pakai kayu boleh apa boleh itu pakai plastik transparan ya. Ya nggak ada pakai hazmat tuh di situ. Ya cukup begitu udah bisa melindungi ya. Nah, jadi persalinan perpaginan menggunakan delphi chamber dan sana harus menggunakan alat pelindung sesuai level 3 kalau penderitanya adalah penderita COVID. Kalau bukan penderita COVID cukup level 2. Level 2 apa? Masker, face shield atau kacamata, sarung tangan dan alas kaki tertutup, mau sepatu atau sandal tertutup. Tapi kalau itu kalau bukan COVID, tapi kalau penderitanya COVID yang mau melahirkan level 3 ya. Betul katanya ya. Apa? Enggak. Nah, kemudian yang terakhir adalah untuk bayi, coba lihat. Catatan penting persalinan adalah ibu tidak diperkenankan melakukan inisiasi menyusui. Jadi nggak boleh MD apabila ibunya yang penderita COVID. Dia nggak boleh menyusui. Ini sudah kesepakatan dokter anak ya. Kemudian bayi dirawat di ruang isolasi, tidak boleh rawat gabung. Jadi disendirikan. Nah, kemudian pemasangan alat kontrasepsi dalam rahim atau IUD pasca persalinan masih boleh dilakukan. Jadi nggak masalah ya. Sampai hari ini vaksin masih dalam tahap penelitian, jadi belum resmi. Nggak tahu kapan vaksin ini bisa ada. Ini yang masih fase 1, fase clinical trial adalah mRNA 1273, tapi ini masih dalam penelitian. Jadi sampai saat ini belum ada vaksin untuk COVID-19 ya. Oke, ini yang bisa saya sampaikan pada teman sejawat sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin tidak semua saya bisa ungkapkan karena masih terlalu banyak. Ya, tadi saya hanya yang inti-intinya saja ya. Oke, saya kembalikan kepada host. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas penyampaian materinya. Ini ada Pak yang tanya lewat chat di kolom apa? Mungkin sebentar dulu Mbak Erli. Oh iya Bu. Erli. Siap Ya, Bu. terima kasih Dr. Jenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah Mbak Jana ya. Ya, sekali lagi terima kasih dokter yang sudah memberikan materinya pada hari ini. Saya rasa sangat bermanfaat sekali buat kita semua bidan-bidan Kabupaten Pasir ya teman-teman semua. Yang mudah-mudahan semua teman-teman bisa ngikutin ya, karena memang kita terus terang dari IBI sendiri, dari bidan sendiri memang kita tidak ada yang pernah memberikan materi-materi ini ya, karena kita memang ada dari IBI pusat tentang protap-protap apa aja yang harus dilakukan oleh IBI selama wabah COVID ini. Alhamdulillah sekali, saya rasa hari ini sangat rinci sekali Dr. Jena sudah menyampaikan materinya dan sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Memang dari IBI sendiri Pak, saya sendiri menganjurkan teman-teman untuk lebih berhati-hati dan memberikan ya mungkin bukan APD asmat sih yang kami berikan, cuma kami hanya memberikan dari uang kas kami Pak kepada seluruh anggota yang mudah-mudahan dikelola oleh masing-masing ranting, gimana caranya untuk bisa memproduksi sendiri atau mencari sendiri alat pelindung dirinya. Ya mungkin kalau di puskesmas kita masih level 1 atau level 2 ya Pak ya. Tidak sampai ke perawatan langsung dengan pasien COVID atau perawatan yang di rumah sakit ya. Itu mungkin salah satu yang kami lakukan dari IBI cabang Pak buat teman-teman semua yang ada di Kabupaten Pasir. Ya mungkin mereka berkreasi sendiri, mungkin jas hujan dipakai, mungkin pakai pelindung yang dokter anjurkan tadi lebih murah lagi kalau pakai mika itu, apa plastik itu, ya semua bikin sendiri dok. Masker, saya rasa mungkin masker kami juga mungkin kalau N95 sudah langka sekali, ya silahkan mau kreasi dengan apa, ada yang kain tapi yang berlapis itu, lapis tisu apa, itu terserah kreasi masing-masing dari IBI. Kami hanya menganjurkan yang penting APD tetap diterapkan dokter. Kemudian ada beberapa hal juga yang kami jalankan sesuai dengan instruksi dari IBI pusat dok, mengenai masalah ibu hamil, penerimaan ibu hamil, KB dan pelayanan ibu nipas maupun bayi baru lahir. Ya, seperti sampaikan dokter tadi, memang kalau ibu hamil imunnya menurun pada saat hamil ya dok. Nah itu juga namun ada beberapa ya dokter kasus ibu hamil yang sekarang meresahkan kami ini di Kabupaten Pasir ini
Itu ya mungkin karena isu tadi, kami memang tidak ada informasi yang jelas tentang permasalahan ini, yang membuat memang masyarakat saya rasa memang saat ini sangat panik sekali, Dok. Ya memang seperti melebihi HIV/AIDS ya, kalau sudah tahu yang positif siapa gitu, kita langsung menghindari gitu ya, seperti menjas gitu ya. Padahal itu kan Ya. sangat memperburuk keadaan si pasien ya, daya imunnya mungkin akan turun karena tidak ada support dari keluarga maupun dari masyarakat lain. Yang saat ini Dok, banyak ini ibu hamil yang saat ini didampingi oleh keluarganya, ya keluarganya mungkin berasal dari luar daerah gitu ya Dok, yang mungkin dari transmisi lokal. Itu memang kan kita dari himbauan pemerintah kan kalau sudah dari perpergian jauh harus isolasi mandiri 14 hari gitu Dok. Nah itu yang saat ini banyak sekali ibu hamil yang ada saat ini sedang didampingi oleh keluarganya Dok, mertuanya, mungkin suaminya baru datang dari luar kota. Nah itu yang membuat ketakutan kami para bidan di Kabupaten Pasir. Nah ingin saya tanyakan bagaimana langkah-langkah kami menghadapi masalah ini Dok, apakah ini juga saran dari beberapa dokter objin bahwa apabila ada kasus seperti ini, ada keluhan-keluhan seperti mengarah ke COVID, lebih baik dirujuk ke rumah sakit. Apa yang harus kami lakukan di tingkat dasar ini Dok, dari puskesmas, dari praktik mandiri maupun dari klinik. Itu yang pertama Dok. Yang kedua, saya ingin menanyakan Dok, itu kan transmisi lokal itu kan memang itu dropletnya itu udaranya penularannya 8 jam ya Dok ya di udara itu ya Dok, kumannya. Atau gimana Gimana? itu? Gimana? Transmisi Dok. Daerah Ya, kenapa? transmisi itu apakah itu kuman itu berada di udara selama 8 jam ya Dok? Saya ada baca itu katanya kalau transmisi itu ada kumannya 8 jam beredar di udara gitu. Jadi makanya meskipun kita tidak berkontak langsung dengan pasien, tapi kalau kita berada di dalam udara itu maka bisa menularkan COVID tersebut. Oke. Kalian ya Dok ya? Ya. Yang ketiga ini yang ingin saya tanyakan, kenapa banyak tenaga medis yang meninggal karena merawat pasien COVID? Kelemahan kita di mana Dok, dan bagaimana, apakah dokter dapat informasi atau narasumber dari Menkes atau dari WHO, apa sebenarnya kelemahan dari tenaga medis tersebut dalam merawat pasien COVID sehingga banyak yang meninggal karena merawat pasien tersebut? Ya mungkin itu dulu Dok, nanti mungkin saya persilakan kepada yang lain. Terima kasih banyak dokter, sudah sangat bermanfaat buat kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya jawab ya. Oke, seperti saya sudah tegaskan tadi, pasien COVID ini atau virus COVID ini hanya menular lewat 2 transmisi, droplet dan kontak langsung. Tidak benar lewat udara. Silahkan baca edaran dari WHO. Tidak satu pun ada statement dari WHO yang menyatakan bahwa virus ini beredar transmisi di udara, mau sejam, 2 jam, 3 jam, apalagi sampai 8 jam. Tidak satu pun. Dan ini sesuai dengan logika. Seandainya benar sampai 8 jam, seluruh Jakarta pasti terinfeksi COVID. Benar nggak? 21 juta penduduk di Jakarta, yang paling besar kan saat ini Jakarta tuh. Sudah 3.000 lebih kan? Pasti terinfeksi. Jadi jangan salah persepsi. Saya sudah bilang tadi, bukan daerahnya yang bikin orang itu terinfeksi, tapi kontak dengan orangnya adalah ini yang bisa menginfeksi. Jadi tidak benar ada transmisi lewat airborne. COVID-19 hanya ditularkan oleh droplet borne dan kontak borne. Artinya hanya bisa ditularkan lewat droplet, uncatan air ludah pada saat berbicara, batuk maupun bersin, ya, atau dengan kontak langsung dengan penderita yang tidak memakai pelindung. Hanya itu, nggak ada cara lain. Jadi jangan takut. Ya, sekarang di Grogot ada 5 pasien yang positif. Apakah di udara Grogot ini semuanya COVID? Ya, jadi kita pakai logika, jangan ketakutan kita. Akhirnya semuanya itu tadi ditelan mentah. Lihat, silahkan Anda lihat edaran dari WHO dan Depkes. Tidak satu kalimat pun, tidak satu pernyataan pun yang mengatakan bahwa penyebaran lewat transmisi udara. Silahkan, kecuali itu hoax, kecuali itu pendapat pribadi atau
apapun dia muncul-munculin buat nakut-nakutin, ya mungkin ya. Tapi sampai hari ini saya baca, saya ikutin seminar, baik webinar maupun secara baca handbooknya, nggak ada satupun kalian menyatakan bahwa transmisinya lewat udara. Jadi, walaupun ada keluarga yang ingin mendampingin pasien mau melahirkan, silahkan. Cuman satu yang penting, si keluarga itu harus kita yakinkan dia bisa melindungi dirinya maupun melindungi orang lain dari tertular. Dengan cara apa? Keluarga itu harus pakai masker dan kalau bisa jangan banyak. Karena virus ini, yang namanya virus, itu masuk ke tubuh kita juga punya kekuatan tersendiri. Jadi misalnya begini nih, misalnya ada suatu acara demonstrasi, kita polisinya, virus adalah demonstrannya. Kalau demonstrannya cuma 1-2 orang, polisinya ada 10, kira-kira bisa masuk nggak dia menembus barikade? Bisa kan? Nah, tapi kalau misalnya polisinya 100, tapi demonstrannya ada 1.000.000, ya nggak akan sanggup lah. Walaupun antibodi kita, tubuh kita, daya tahan tubuh kita bagus, kalau virus yang banyak, yang masuk banyak, ya kita nggak sanggup. Contohnya di klaster yang pasien kita positif inilah, mereka dengan hampir 100.000 orang dalam satu ruangan tertutup tertentu, ada satu saja yang terinfeksi, hari semuanya terinfeksi, kemudian hari menginfeksi orang lain. Kenapa? Virusnya banyak, karena orangnya banyak. Jadi kalau yang nunggu pasien itu cuma 1 orang, ya jadi makanya disarankan cuma 1 orang kan yang boleh nunggu pasien, boleh. Ya, sebelum masuk dia harus cuci tangan, yakinkan bahwa dia tidak membawa virus lewat tangannya. Yang kedua harus pakai masker, udah cukup, nggak usah takut bidan, nggak masalah. Sampai hari ini tidak 1 orang pun yang terinfeksi itu hanya karena penunggu pasien yang seperti itu, asalkan syaratnya seperti itu. Di rumah sakit manapun semua persyaratannya hanya boleh 1 orang. Ya, cuman kalau pas lagi menolong persalinan ya kalau memang bisa tidak ditungguin lebih bagus. Ya, pada saat di ruang perawatan aja, ada ruang perawatan dia hanya boleh 1 orang yang nunggu, nggak boleh lebih. Karena walaupun orang itu ada positif virus, minimal virusnya sedikit. Itu 1 jawaban saya. Yang kedua, transmisi tadi, ingat. Transmisi tidak ada yang lewat udara, itu bohong besar dan itu hoax. Silahkan. Tapi kenapa di daerah lain, kenapa sudah diterapkan semua ya dokter? Nggak ada daerah yang mana. Nggak pernah dengar saya. Nggak ada yang mana dibilang transmisinya ada di udara, nggak ada. Satupun saya belum pernah dengar. Nggak ada, coba silakan cari sendiri yang di statement yang WHO atau DFCS, bahwa transmisi lewat udara. Enggak, kalau lewat udara semua terinfeksi pasti. Indonesia kan cuma 8.000, Mas, mungkin 10 juta kali sudah ada. Ya kan? Logika aja lah. Kalau misalnya bertahan udara 8 jam, ya 1 grup ini pasti kena COVID semua kemudian oleh 5 orang itu. Kenapa? Kan saya sudah bilang tadi tuh di depan. Virus ini beratnya itu, berat molekulnya antara 5 mikro sampai dengan 150 mikrogram. Begitu dia ngikut di air ludah, dia akan lebih cepat jatuh dengan gaya gravitasi. Makanya hanya bisa dengan droplet. Beda sama TBC. TBC lebih kecil, 0,1 sampai 0,3 mikro, sehingga dia bisa airborne. Jadi kalau TBC yang transmisinya lewat udara itu benar. TBC, cacar, sama satu lagi MAM, itu bisa dilakukan lewat transmisi lewat udara. Kalau Ebola hanya bersentuhan. Ini harus dipahami, makanya ini yang saya bilang para bidan harus tahu. Jadi itu salah besar, nggak ada. Sampai saat hari ini saya nggak pernah. Silahkan Anda ikutin seminar apapun, nggak ada pernyataan resmi yang mengatakan bahwa dia berada di udara sampai 8, apalagi sampai 8 jam, nggak ada. Mati semua, kena virus semua kita kalau dia 8 jam, bayangin, apalagi di Jakarta, yang virusnya sangat banyak begitu. Ya kan? Kita pakai logika lah, nggak usah telan mereka, jangan mentah-mentah, akhirnya kita panik, gara-gara itu ya. Terus yang ketiga, kenapa terus mati? Silahkan Anda identifikasi sendiri yang meninggal. Saya tahu sendiri tuh yang meninggal yang di RSCM. Saya tahu sendiri yang meninggal di Gatot Subroto. Kenal banget orangnya, bahkan pernah dulu kerja bareng. Saya tahu, tapi nggak boleh dibuka lah di sini, aib orang. Saya bilang tadi, sampai hari ini belum ada satupun pasien yang meninggal karena COVID, dia hanya karena COVID-nya meninggal. Pasti ada penyakit yang mendasari. Udah, itu intinya. Sampai hari ini, belum ada 1 orang pun yang meninggal benar murni hanya karena COVID, karena pneumonia. Karena ada penyakit yang mendasarinya. Bahkan ada 1, mohon maaf nih, sejawat saya, yang dimasukkan ke situ, yang dianggap itu, tidak pernah bersentuhan dengan pasien satupun. Dia bukan dokter yang bertugas di puskesmas, di rumah sakit, atau di mana.
Dia cuma petugas dinas kesehatan yang tidak bersentuhan dengan pasien, juga masuk ke situ juga diberitakan. Saya juga aduh nggak ngerti. Bahkan ketua ID sendiri ngakuin kan, sebenarnya itu sebenarnya dokter FKM gitu loh. Dokter kesehatan masyarakat yang tidak bersentuhan dengan pasien, ya meninggal, kemudian karena positif COVID, ya dianggap begitu juga, padahal tidak melayani pasien. Jadi setelah diteliti ternyata memang ada penyakit yang mendasari, ya mau dia nggak kena COVID ya kemungkinan besar dia memburuk juga ada gitu. Tapi saya bilang tadi, begitu kena COVID akan tambah memperparah, ya. Terus terkenanya di mana? Petugas kesehatan ini, mau dokter, perawat dan segala kenanya di mana? Belum tentu pada saat dia melayani. Ingat, makanya saya bilang tadi ini yang paling sangat kita salah. Pada saat kita pakai hazmat, kita pakai jas hujan, Anda cara melepas jas hujannya salah, nggak ada bedanya dengan mengambil virus dari jas hujan itu. Cara melepas maskernya salah, sama aja mengambil virus dari masker, Anda letak di tangan kanan saya, walaupun saat itu pakai masker, itu kesalahannya. Melepas sepatu yang salah, melepas baju, makanya saya bilang, begitu selesai bertugas mandi, tanyakan semua petugas itu, nggak ada pun yang melakukan protap itu yang salahnya. Jadi datang ke tempat tugas, ganti baju dengan baju tugas, kemudian pakai masker, pakai sarung tangan. Tapi walaupun pakai sarung tangan, bukan berarti melindungi. Kalau Anda kocak mata dengan sarung tangan, ya apa bedanya? Nggak ada bedanya Anda nggak pakai sarung tangan. Ya, cepat-cepat cuci tangan, pakai hand sanitizer atau pakai sabun. Ya, jadi itu menjawab tuh, boleh saja keluarga pasien mendampingin, asalkan dia kita yakinin bisa melindungi dirinya dan melindungi dari menularkan orang lain. Artinya dia pakai masker dan cuci tangan sebelum masuk, udah cukup. Yang kedua, transmisi hanya transmisi droplet dan kontak langsung, nggak ada transmisi lewat udara. Silakan kontak per jam ini pun di WHO tuh nggak ada yang dibilang dia transmisinya lewat udara. Ya, belum terbukti sampai sekarang satupun. Karena itu tadi, karena virus ini berat molekulnya lebih berat dibandingkan virus yang lain. Ya, itu yang harus disadari. Nggak ada transmisi lewat udara. Jadi nggak perlu takutnya itu. Ntar kayak si Puji lagi anak-anak saya, nggak berani keluar rumah, buka jendela aja nggak berani, gara-gara takut virusnya masuk lewat jendela. Ya kalau ke semua orang jadi kenal lah. Ya kan, logika lah kita pakai logika. Pasien di Jakarta 3.500, masa yang terpilih cuma segitu. Jakarta penduduknya ada 20 juta. Iya kan? Buktinya cuma segitu yang positif. Udah, jadi nggak terlalu berlebihan parnonya. Itu yang salah ya persepsinya ya. Oke, itu jawaban saya. Ada lagi yang lain? Berarti kalau pulang dari Balikpapan nggak apa-apa keliaran tanpa perlu isolasi mandiri. Terus yang kedua mungkin hampir sama. Kalau ada keluarganya mau pulang dari red zone nggak apa-apa. Apa tadi? Nggak apa-apa kalau dari red zone itu nggak perlu isolasi mandiri. Oke. Udah. Kita jawab dulu. Jawaban saya tetap sama. Ingat, yang menginfeksi, yang menularkan bukan Balikpapan, bukan Jakarta, bukan Surabaya, bukan Palembang, bukan Riau, bukan mana aja. Bukan kotanya yang menginfeksi. Yang menginfeksi adalah orangnya. Makanya, bukan kota distancing, ya nggak? Yang ada adalah physical distancing. Oke? Walaupun kita bertemu dengan orang, kalau kita bisa menjaga physical distancing, kita pakai masker, pakai sering tangan, sering apa, nggak akan terinfeksi. 100% nggak. Jangan takut. Red zone. Sekarang Grogot sendiri red zone loh. Sudah ada 5 terinfeksi, berarti red zone kan? Terus apa bedanya? Seluruh Indonesia hampir rata-rata red zone lah, nggak ada. Kemarin aja seminggu yang lalu, Gorontalo masih 0 sama NTB masih 0, sekarang NTB malah membalap berapa kasusnya. Nggak ada, semua sudah red zone. Red zone artinya ada kasus infeksi yang positif. Ya udah, emang ya udah kalau dari mana-mana aja perlu kita yakin itu dia tidak terinfeksi. Makanya ditanya bukan dari Balikpapan ya, ditanya habis ngapain. Kalau dari yang istimewa itu jelas kan kegiatannya melibatkan banyak orang. Oh, saya habis dari kawinan, saya habis dari nikahan, siapa yang orangnya banyak, perlu dicurigain, perlu suspek. Baru itu yang mungkin harus mengkarantina diri, mungkin ya, tapi itu belum tentu. Yang mengkarantina diri cuma 2, orang ODP dan PDP. Ya kan? Saya jelaskan tadi ODP PDP kan ada tadi itu mana menunya tadi.
pengertiannya. Ada tuh, ini pengertian PDP ODP tuh. Orang dalam pemantauan adalah orang dengan gejala demam atau riwayat ISPA, pneumonia dan lainnya, dan memiliki riwayat perjalanan wilayah melakukan transmisi lokal. Jadi dia kalau nggak ada gejala, ya nggak masalah. Bukan ODP. PDP adalah pasien dengan itu, kemudian dia pernah kontak dengan orang yang positif. Itu PDP. Ini aja pengertian ini banyak yang nggak ngerti. Nah, sekarang saya kasih tahu pengertian seperti itu tuh. Jadi dia harus ada demam, ada batuk, ada pilek, ada apa, kemudian dia dari wilayah tertentu. Sekarang seluruh Indonesia wilayahnya ada. Jadi dari wilayah manapun dia adalah ODP sebenarnya kalau dia punya gejala. Terus kalau dia misalnya kontak dengan orang yang positif, berarti di PDP. Itu yang benar. Jadi mau dari daerah manapun, mau red zone, green zone, apapun semuanya, ya tidak semua harus dicurigain. Akhirnya kayak PKI lah, kalau mencurigain orang semua, nggak boleh begitu. Kan sudah tahu tadi penyebaran cuma 2, droplet, yang dihindari dengan masker, dan kontak langsung. Udah selesai. Kontak langsung dihindari apa? Cuci tangan, pakai sabun, apakah headset. 2 itu udah cukup. Ya, jangan panik. Jangan semua ditelan. Ya. Belum tentu orang menyampaikan punya kapabilitas. Nah, kalau memang Anda masih ragu-ragu, cari sumber yang benar. Saya bilang tadi, sumber yang benar cuma 2 nih. WHO sama Depkes. Buka websitenya. Jadi Anda nggak salah. Jangan dari sumber yang lain, dari grup WA, dari Facebook, yang menyebarkan orang yang ongkang-ongkang kaki di situ, pakai masker apa enggak, di pasar apa segala, dia upload aja Facebook dari teman-temannya dia. Yang nggak ngerti kita yang terpengaruh, ya. Terus, ya tadi ya, mau pulang dari manapun, mau dari Australia, mau di mana, nggak usah takut, selama kita bisa menghindari diri dari orang itu dengan penyebaran 2 tadi, droplet dan kontak langsung. Ada lagi? Apakah mungkin pasien ODP bisa terinfeksi COVID lebih dari 14 hari atau sebulan setelahnya baru muncul rapidnya positif? Gimana? Nggak jelas, Li? Putus-putus. Apakah mungkin pasien ODP bisa terinfeksi COVID lebih dari 14 hari atau sebulan setelahnya baru muncul rapidnya positif? Oh, oke. Jadi virus ini diyakini memang, saya sih tidak bahas patofisiologi tadi, memang sengaja ya, karena kan tidak semua mengerti patofisiologi ya, kalau saya bahas juga percuma. Virus ini begitu dia masuk ke dalam tubuh kita, 2-3 hari dia bereplikasi dulu banyak. Ingat, dia adalah patogen dan dia harus nempel di reseptor. Reseptornya di mana? Reseptornya di paru, di alveoli. Habis itu baru dia menyebar ke seluruh tubuh. Oke. Nah, pada saat dia sampai di alveoli 2-3 hari, baru kemudian antibodi mulai datang, mulai dari makrofag dan segala-galanya datang, akhirnya terjadi proses inflamasi atau peradangan. Ya. Nah, jadi peradangan itu terjadi sekitar 4-5 hari sampai 1 minggu. Nah, pada saat itulah rapid test bisa positif. Oke. Kemudian apabila virus ini bisa ditahan, dilawan atau dibunuh oleh antibodi, maka virus ini tidak berimplikasi ke kesehatan. Bisa jadi orang tanpa gejala tadi itu, tapi dia positif, rapid testnya pasti positif. Nah, kemudian rapid test yang kedua, pada minggu kedua dia masih positif pada imunoglobulin M-nya. Artinya pasien ini pernah termemori bahwa dia pernah terinfeksi. Oleh apa? Bisa COVID, bisa yang lain. Ingat, saya bilang rapid test tidak menentukan itu pasien COVID apa bukan. Jangan pernah menentukan orang itu berdasarkan hasil rapid test. Nggak boleh. Karena itu bisa positif oleh virus yang lain. Bisa virus influenza, virus demam, virus cacar, virus yang lain. Pokoknya dia bisa positif antibodinya. Kenapa? Muncul antibodi bisa apa aja. Nanti ada virus masuk, keluar antibodi. Kemudian dia bisa aja seminggu kemudian lagi atau sebulan dia jadi negatif. Karena memang sudah nggak ada virus, ya udah mati, antibodinya udah turun. Jadi negatif tesnya. Pertanyaannya sekarang, bisa nggak dia terinfeksi lagi? Bisa. Ini yang harus hati-hati. Ya, jadi sampai saat ini belum ada penelitian menyatakan bahwa orang yang pernah kena infeksi COVID virus jadi resisten atau jadi kebal terhadap virus ini kembali. Enggak. Terbukti akhirnya di Wuhan kan ada 30.000 lagi yang positif pulang. Ada yang sudah pernah sembuh, dinyatakan sembuh. Jadi virus ini bisa menginfeksi ulang lagi. Jadi sebenarnya karantina 2 minggu salah besar menurut saya.
Karena begitu dia keluar rumah bisa aja dia terinfeksi lagi. Ya nggak? Dia tersangka hari ini nih, harus isolasi diri 14 hari. Begitu sudah selesai isolasi, udah merdeka, saya sudah selesai 14 hari, berarti saya negatif. Nah, kemudian dia keluar lagi, ya, kemudian ada bertemu dengan orang positif COVID, kira-kira terinfeksi apa enggak? Ya bisa terinfeksi. Jadi jangan senang dulu. Jadi jawabannya bukan 14 hari. Karena begitu dia sudah beda sama cacar, kan kalau cacar belum kena, habis itu nggak akan kena lagi ya, walaupun ada kemungkinan dengan strain yang lain bisa terkena. Tapi ini enggak, COVID bila sudah sembuh, Anda kena lagi terinfeksi dengan orang lain yang positif, bisa kena lagi. Jadi 14 hari nggak ada gunanya. Kayak tadi, boleh nggak, kenapa PDP atau ODP nggak diisolasi 14 hari? Ya boleh aja diisolasi 14 hari, pada saat itu minimal dia tidak menularkan ke orang lain, tapi kemudian begitu selesai isolasi, dia keluar, mungkin dia terinfeksi lagi, mungkin saja. Itu yang harus Anda cari, harus tahu bahwa tidak selamanya dengan 14 hari Anda merdeka dari virus ini. Saya sudah sebulan ngurung diri di rumah, kemudian keluar rumah sudah bebas. Ya enggak lah, kalau ketemu orang yang positif bisa kena. Jadi intinya sebenarnya bukan dalam rumah atau di luar rumah, physical distancing itu yang saya yakin, yang harus diwajibkan. Jaga jarak dengan orang lain. Kalau mau ketemu orang lain pakai masker, sering cuci tangan, pakai hand sanitizer atau pakai sabun, itu yang benar. Mau Anda bidan, mau Anda perawat, mau dokter, mau siapapun, itu yang benar. Insya Allah nggak akan terinfeksi. Itu aja, nggak ada yang lain. Yang lain cuma variasi aja lah. Ya, ini apa terinfeksi? Nggak ada itu semuanya. Yang penting pakai masker, sering-sering cuci tangan, nggak usah takut. Saya bilang tadi, tidak penularan tidak lewat airborne, itu yang paling penting. Nggak ada di udara ini virus semua, nggak, salah. Kalau virus semua di udara, semua orang mati satu dunia. Semuanya terinfeksi satu dunia. Buktinya enggak tuh. Afrika sedikit, Asia Tenggara sedikit, cuma Eropa sama Amerika yang banyak karena suhunya dingin. Virusnya bertahan di sana lebih lama. Karena di suhu yang sesuai dengan tempat peranakannya dia di awal. Di Wuhan waktu itu 4 derajat di Wuhan kan, 4 sampai 8 derajat suhunya waktu bulan Desember. Kayak di Asia Tenggara sedikit karena kita panas. Gitu, ya. Ada lagi? Terakhir. Ada pasien sudah nih. Dokter Jena, Terakhir ya. saya nutup ya, mungkin sekaligus saya menutup. Ya sekali lagi saya ucapkan terima kasih dokter atas ilmunya buat kami semua para bidan se-Kabupaten Pasir. Alhamdulillah sampai hari ini dokter masih sangat menyayangi kami bidan-bidan di Kabupaten Pasir. Mudah-mudahan apabila nanti dokter tugas di kota mungkin tidak melupakan kami yang ada di Kabupaten Pasir. Enggak lah, Terima kasih. habis Mbak Jana, nggak ada yang mau Ya. ngasih. Sebenarnya kasihan bidan-bidan pada panik. Makanya saya berinisiatif begini. Iya, benar dok. Ayah nih yang berkembang. Iya. Iya. Terima kasih banyak dok sudah memberikan ilmunya, sudah memberikan semangat buat kami, menghilangkan ketakutan kami, semua bidan di Kabupaten Pasir. Alhamdulillah, semoga semuanya jadi berkah dan menjadi amal jariah buat dokter Jainal. Semoga semakin sukses, selalu sehat, dan Amin. selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya, Amin, terima amin. kasih dokter, mungkin itu dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih teman-teman semua, mohon apa yang telah disampaikan dokter Jainal bisa membuat kita lebih semangat lagi dan bisa apa yang disampaikan tadi sangat baik sekali ya, bahwa memang physical distancing kita sangat penting, cuci tangan dan lain-lainnya, mandi setelah kita memberikan pelayanan kepada pasien. Mandi habis ngomong partus, itu yang penting. Supaya Iya, anak dok. suaminya nggak kena. Iya. Oke. Ya mungkin itu dok. Terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Erli, tutup Li. Pak ada satu lagi Pak, boleh Pak? Boleh Pak satu lagi? Ayo satu, ayo satu. Ya, ini ada yang Bu Jemina tanya setelah rapid ke-1 dan ke-2 itu negatif. Halo Mbak Erli. Akan dia bisa terkonfirmasi positif? Halo? Halo Pak, Ya, Halo. Halo dok. setelah rapid ke-1 dan ke-2 itu negatif. Akankah bisa terkonfirmasi positif COVID? Satu-duanya pakai rapid test atau pakai swab? Pakai rapid Pak. Tidak spesifik. Bisa saja pada saat rapid test pertama negatif, kedua negatif, yang ketiga bisa aja positif terkonfirmasi. Saja kan belum tentu virusnya nggak kena. Tapi kalau rapid test sudah negatif 2 kali, artinya tidak ada virus yang masuk.
antibodi tidak membaca, berarti dia harusnya negatif. Nggak mungkin swabnya positif gitu loh. Jadi kalau negatif 2 kali negatif, nggak mungkin swabnya positif karena tidak ada virus yang masuk, mau virus COVID mau ataupun virus yang lain. Oke, terima kasih. Ya, oke. Bu Darmi mau tanya Kak Bu. Kenapa Bu Darmi? Ya Bu Darmi. Ya mau tanya nih Pak, Ya, terakhir. mungkin bisa ditambahkan ini untuk petugas kesehatan yang khususnya trik-trik untuk meningkatkan body atau imunitas tubuh kita kan gitu. Karena selama ini selama ini sudah sampai segala bentuk vitamin-vitamin ini sampai pada habis di tubuh orang untuk meningkatkan itu stigma yang ada di masyarakat. Jadi apakah juga terlalu panik itu juga bisa menimbulkan imunitas tubuh kita sendiri? Betul. Oke, makasih Bu Darmi. Ya, saya sudah bisa nangkap. Ya, jadi memang seperti saya bilang tadi, gara-gara panik, ya, akhirnya stresnya inilah yang membuat daya tahan tubuh kita menurun. Ada penelitian terbaru dari Amerika baru saya sampaikan nih. Nah, bukan dari Amerika, kemarin dari Australia. Ada waktu webinar 2 hari yang lalu. Ternyata dari penelitian dikatakan bahwa 30% masyarakat itu mengalami stres yang mendatangi psikiater, dan setelah dicek ternyata imunitasnya turun sampai dengan 30-40%. Gara-gara stres gara-gara ini tadi. Nah, jadi makanya ada beberapa langkah nih yang bisa dilakukan. Yang pertama, pilih-pilih dalam bermedsos. Ya, kalau memang Anda nggak butuh-butuh banget, matiin dulu medsosnya selama COVID ini biar nggak nambah stres. Yang kedua, pilih-pilih teman. Ya, jangan teman yang suka ngoceh, suka apa yang nggak jelas, Anda dengerin. Nah, yang ketiga, tetap lakukan rutinitas seperti biasa. Ini yang kadang-kadang stres tanpa disadari. Anda akhirnya menghilangkan rutinitas yang seperti biasa gara-gara ketakutan ini. Ya, bangun pagi jam berapa, sholat subuh jam berapa, apalagi mohon maaf nih, yang muslim, saya yakin seolah kalau Anda rajin wudhu, nggak pernah batal wudhunya, bisa melindungi COVID ini. Anda sering cuci muka dan cuci tangan jadinya kan? Seolah bisa. Terus yang ketiga, tidur yang cukup, ya, jangan gara-gara stres tidurnya jadi susah tidur. Ya, kemudian olahraga tetap, jadi jangan takut berolahraga keluar. Anda tetap jogging apa segala silakan, nggak masalah. Orang Anda jogging kan memang ketemu sama pasien COVID kan enggak, nah, kan? Akan ketemu lah, jogging aja. Saya jangan jogging berangkulan, nggak mungkin lah jogging sambil berangkulan sama orang kan. Nah, terus kemudian makan makanan yang bergizi, ya, mau vitamin tambahnya silahkan, kalau enggak juga nggak apa-apa, yang penting makannya yang bergizi, ya. Apalagi bulan puasa harus cukup cairan, jangan sampai dehidrasi, suka makan buah buka puasa maupun setelah buka puasa gitu ya. Nah, terus hindari, nih terutama bagi orang-orang tua, ya kita nih, usia saya juga udah 46 tahun Bu Darmi, yang udah 50 tahun ke atas segala ya, ini hati-hati, yang punya penyakit gula segala ya, coba ini di terapi baik-baik, dikendalikan gulanya, yang punya sakit jantung obatnya diminum apa segala, yang punya sakit ginjal segalanya, ini yang harus lebih hati-hati yang seperti ini. Ya, jadi imunitas kita setelah diteliti ternyata memang menurun 30-40% pada orang panik. Makanya ini yang harus saya sampaikan ke teman-teman sekalian supaya jangan karena ini supaya jangan panik. Ya. Itu mungkin Bu Darmi ya. Mungkin itu Herli udah tutup apa? Oke, terima kasih Pak Zainal. Terima kasih Bu Darmi ya. Oke, terima kasih semua para sejawat sekalian ya. Ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ya, sebenarnya tadi kalau mau yang lebih konkret, sekarang tadi download aja tuh buku-buku atau bukan buku sih, pedoman yang sudah di upload oleh Dinas Kesehatan maupun WHO. Kalau nggak mau yang bahasa Inggris WHO, yang Dinas Kesehatan sudah dia mengadopsi WHO juga tuh. Sudah bisa di-download tuh yang tadi pencegahannya ya. Anda bisa download, Anda bisa baca, halamannya banyak ya, nggak bisa saya sampaikan semua di sini. Selamat menjalankan ibadah puasa, semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala, kita semua diberikan kesehatan, terhindar dari segala penyakit apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.